Assalamualaikum guys. Kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi aku nyasar di daerah Bayah waktu itu ya kan. Nah terus aku panik, akhirnya minta tukang ojek nganterin aku ke lokasi syuting yang udah pasti gitu kan. Sebenarnya itu masih kayak nyari-nyari juga guys, sampai tukang untung istilahnya tukang ojeknya itu kayak pinter juga gitu nyari gitu, karena kan yang namanya di daerah ya seperti bilang tadi yang syuting kan nggak banyak ya, ya udah berarti tim aku aja doang satu gitu yang syuting gitu kan. Nah, akhirnya setelah nanya-nanya kesana kemari akunya panik gitu kan, aku udah pucat. Nah akhirnya ketemu juga tuh lokasi syuting ya, sampai di situ panik belum selesai, pura-pura nggak ada apa-apa gitu kan. Terus teman-teman tuh muka gue beda gitu kan. Terus temen gue, kenapa muka lu? Jadi gue pura-pura nggak ada masalah aja gitu, padahal gue habis kesasar istilahnya ya kan. Ini padahal itu kampung gue sendiri, cuma kalau udah kayak gitu ya sempet panik sih. Namanya apa, mereka kan istilahnya moving dari satu lokasi ke lokasi lain kan, gue bisa puluhan kilo geng, yang namanya syuting kan. Bayangin aja gitu kalau gue ketinggalan sampai berkilo-kilo, gue mesti bayar ojek berapa ratus ribu gitu kan. Nah pengalaman gue juga nih gue tambahin, waktu gue syuting di rumahnya Kesepuhan Banten Abah Hendrik di Sukabumi, masuknya antara perbatasan Banten sama Sukabumi. Dia adanya di atas bukit banget rumahnya, di situ karuhun banget ya, jadi kayak tempat suci ya. Kita datang ke sana tuh kayak di Bali, meski pakai kain kayak semacam tutupan kain gitu, nggak boleh kayak celana panjang aja tuh nggak boleh, kita harus pakai kayak kain tutupan kain gitu deh intinya gitu. Dan itu di bukit, jadi gue naik mobil Avanza, jemputan gue Avanza gitu, syuting Wali Songo episode pertama geng. Ini jalan tau gak lu, tanjakannya kayak gini ya, mobil gue mereset lagi turun gitu kan. Terus si almarhumah tuh temen gue Mbak Meli ya, udah meninggal orangnya, asrada schedule gue Meli, gue satu jemputan sama Meli, satu kamar sama Meli gitu. Itu dia kaget gitu kan, kaget sampai dia panik gitu ya. Bayangin aja lu kalau misalkan mobil kita kebalik gitu kan. Ini tanjakannya sumpah bener-bener curam kayak gini, itu menuju rumah geng, di satu penduduk gitu, di kanan kirinya rumah itu, maksudnya di perkampungan setinggi itu tanjakannya gitu. Jadi sumpah itu hal yang paling menakutkan banget pengalaman gue syuting di daerah. Mobil hampir balik lagi geng, saking tingginya itu tanjakan ya, sumpah nyaris 180 derajat itu tingginya, kemiringannya gitu, hampir begini geng, begini yang gue contohin tuh kayak gini, gue nggak bohong banget gitu, hampir segini lagi 180 gitu, gini nih tanjakannya. Mobil Avanza udah naik ke sini, gue ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilaha illallah, sampai sambil doa gitu kan. Itu mobil mereset lagi geng, udah nyampe nih ini dari sini ya kan, aman, udah sampai sini nih, sampai sini hampir pak turun lagi ke sini gitu. Astagfirullahaladzim, itu jantung gue sampai hampir mau copot gitu kan. Temen gue lebih parah lagi, udah almarhum itu orangnya gemuk, badannya gemuk ya. Terus dia kayak mau lari aja kan susah, jangankan nyelamatin barang-barang istilahnya, nyelamatin diri dia sendiri aja susah. Hampir turun dari mobil, terus tasnya itu kayak terlepas gitu, dia ngambil tasnya gitu, udah mereset gitu kan. Ya Allah gue bilang. Nah itu lokasi syuting gue sama penginapan gue adanya di Pelabuhan Ratu Pantai, sementara lokasi syuting gue ada di atas gunung. Itu jaraknya bener-bener jauh deh, entah berapa ratus kilo gue nggak tahu deh itu. Jadi kalau syuting luar kota, antara penginapan sama lokasi itu jauh. Jadi gue itu waktu gue nyasar itu paniknya bukan main gitu, sumpah gue panik banget gitu.
panik, sampai muka gue pucat, sampai kayak buset deh gitu tuh. Nah intinya pengalaman buruk gue di situ gitu, pengalaman syuting baru mau jadi kru mau jadi kru yang ketiga kalinya nih. Pertama magang tapi dapat gaji, kedua masih magang tapi dapat gaji juga. Enggak deh, yang kedua nggak dapat gaji, gue magang full tuh. Yang pertama justru kan jadi lighting ya kan, penata cahaya yang gue bilang di Maha Pengasih itu gue dapat gaji. Yang kedua di Kecil Tiga di Manten itu gue nggak sama sekali dapat gaji, geng. Orang gajian ratusan ribu, puluhan juta itu gue bengong aja. Gue tuh cuma berharap dari kayak kalau lebaran baru dapat THR dari para artis gitu. Begitu doang tuh zaman dulu gitu. Dari Sahrul Gunawan, artisnya kan besar-besar semua ya, gue tuh pada ngasih duit, geng, gitu. Kalau lebaran lumayan dikumpulin banyak itu waktu itu gue enjoy aja waktu itu gitu. Yang penting gue istilahnya happy gabung di dunia film, intinya itu aja. Karena kan gue masih bernaung di orang tua juga kan, gue minta uang sama orang tua gitu, apa sama orang tua. Pakaian juga gue nggak bawa semua dari Banten waktu itu gitu. Baju gue tuh masih numpuk di Banten, nggak gue bawa, gue tinggalin gitu aja gitu. Nah pokoknya gue di Jakarta itu langsung kerja, langsung gabung di dunia film. Itu kayak udah seneng banget hidup gue gitu, karena apa ya, itu seperti dunia mimpi yang menjadi nyata, geng. Bayangin gitu, zaman gue kecil waktu gue sekolah yang tempo hari gue ceritain itu, di belakang sekolah gue ada yang syuting aja, gue seneng banget gitu kan. Jadi kru itu sampai sekolah SMA gua kelas 2 itu gua kayak nyaris mau apa pindah sekolah, saking gua kayak pengen langsung gabung ke dunia film gitu kan. Judul pertama Maha Pengasih, judul kedua Kecil Tiga di Manten, judul ketiga Gadis atau Janda. Jadi yang ketiga ini sinemanya bertema dangdut, geng. Dangdut seperti kayak apa ya, kalau sinetron zaman dulu yang Denny Malik sama Helmalia Putri itu, intinya drama dangdut lah gitu. Di situ gue kayak kerja perfect banget, namanya anak-anak baru. Emang jiwa gue sih memang murni ya, jiwa gue tuh kalau kerja istilahnya harus maksimal, nggak kayak orang lain asal-asalan gitu. Gue takut salah lah gitu, padahal gaji gue di situ nggak gede-gede banget, namanya gaji pertama gitu. Produsernya baik, geng, bukan orang film, namanya almarhum Pak Sugeng ya. Dia itu kayak pengusaha, dan kantor gue di dekat Star Vision di daerah dekat Pulau Mas itu ya, namanya apa ya, Kayu Putih kalau nggak salah. Kantor gue di gedung tua gitu deh, kantornya itu kayak gedung perkantoran tapi udah lama gitu, geng, jadi kayak gelap gitu. Ya aduh, serem banget ya zaman dulu gitu, punya kantor kayak gitu masih dipakai. Cuma serunya di situ dekat puskesmas Kayu Putih ya kalau nggak salah, dekat puskesmas, di depan puskesmasnya itu ada tukang bakso, geng, kulineri ya kan. Gue di mana-mana dari dulu yang namanya jajan itu kan nomor 1 buat gue gitu. Situ ada bakso depan puskesmas. Apa sih nama tempatnya ya, gue tahu nama PH-nya itu dulu Megapisen, guys. Sampai akhirnya Megapisen itu berkembang jadi lebih baik gitu loh, jadi besar, meniteskan judul-judul film yang baru. Padahal judul pertama di Megapisen tuh ya judul Gadis atau Janda itu gitu. Kayu Putih ya kalau nggak salah deh, itu depannya ada puskesmas tuh, ada tukang bakso. Baksonya itu banyak kikilannya, geng, tetelan yang jualnya nenek-nenek sama kakek-kakek. Itu gue suka banget gitu, waktu itu gigi gue masih perfect, belum ompong gitu kan. Itu gue jajan, dan lucunya, geng, itu tim pro gue cuek banget Pak Ian Rompis itu. Ini meja nih depan-depanan ya kan, meja Pak Ian kayak depan-depanan sama gue. Nah gue tuh makan bakso cuek aja depan bos gue gitu, depan Pak Ian Rompis itu, Papa Vincent ya. Dianya ketawa-ketawa kali ngeliat gue, keluguan gue kan emang dari dulu apa sih, bocah disebut bocah cuek banget, cuek abis ya, rambut gue keriting-keriting gitu, terus gue juga tomboy abis gitu. Ian makan Pak,
iya nih makan aja katanya. Papa bener nggak mau nih, nggak katanya, namanya orang tua makannya nggak mau ya makan bakso, paling mungkin dia martabak gitu aja, mungkin nasi. Gua kan anti nasi dari dulu, sumpah makan nasi itu susah banget gitu. Doyannya soto, bakso, mie ayam, mie lah gitu, mie dan sebagainya, mie dan mie lagi. Kalau gue kalau zaman sekarang mungkin orang ada batas ya kali ya, antar tim pro bos sama kru gitu kan, mungkin ada malu-malunya makan depan bos. Nah gue tuh cuek banget gitu makan bakso depan Pak Yan tuh. Pak Yan ngeliatin gue sambil WA teleponan gitu. Zaman dulu nggak ada WA ya, zaman dulu masih kayak SMS, lihat HP gitu. Sumpah gue akrab banget tuh sama Pak Yan gitu zaman dulu tuh, nggak ada batas. Terus di situ juga kita bukan PH yang pelit ya, setiap malam pesta geng. Jadi pas break syuting kita tuh karaokean sampai yang di hotel itu namanya Hotel Rahayu. Aku masih inget banget nama hotelnya, gila, Hotel Rahayu di daerah Bayah. Itu hotel jarang diisi orang kali ya, namanya juga Bayah, orang kampung semua, yang liburan juga jarang ke situ, tapi menurut dia terbilang elit ya, tempat tidur yang banyak. Nah di situ kita setiap break syuting geng, udah kayak bukan syuting, kita kayak rekreasi aja gitu. Produsernya nggak pelit gitu, dia bayarin kita kayak order tunggal, memfasilitasi kita karaokean di situ. Terus makanannya dia, kita tuh bakar ikan tongkol apa ikan apa segede-gede apa tuh ikan di situ, dihabisin sama kru, suruh dimakan. Ini sumpah baik banget produser gua tuh. Dan baru dengar dari Lita kemarin saat syuting di Garut, Pak Sugeng itu meninggal dunia. Ini ceritanya seru ya geng ya, seru. Ya seperti itulah perjalanan jadi kru film tuh, menurut dia sama sekali nggak ada yang bikin sedih, semua mengasihkan, semua menyenangkan gitu. Zaman dulu tuh zaman job masih banyak ya, tahun 2003 itu subhanallah, film-film TV TV itu masih bagus, masih tayangan, masih Indonesia masih makmur, nggak ada krisis istilahnya gitu. Sumpah, nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Ya udah, sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masuk sebelum tidur sama setelah sarapan pagi. Bye.